Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha toko sembako di rumah. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia support channel aku sampai sekarang. Dan alhamdulillah kemarin aku udah mencapai 1000 subscriber ya teman-teman. Jadi itu semua berkat dukungan kalian dan aku gak bakalan bisa sampai di titik ini tanpa support dari kalian tentunya. Aku selalu doakan dan tentunya bantu support juga buat selalu saling mempromosikan channel kalian supaya teman-teman yang juga masih pemula tetap semangat dalam membuat konten. Semoga aja ada rezeki kita di sini ya teman-teman. Dan oh iya, ini aku sambil jaga warung juga sambil webinar ya teman-teman. Jadi ada salah satu sahabat aku yang kerja di Pegadaian minta tolong buat aku hadir di webinar Pegadaian tersebut. Jadi sebenarnya sahabat aku juga minta tolong supaya aku bisa menjadi agen atau apa gitu ya teman-teman. Jadi buat ngajakin orang-orang buat arisan emas gitu teman-teman. Sebenarnya aku mau banget ya teman-teman bisa bantuin sahabat aku itu, tapi gimana ya, karena aku itu nggak ada bakat marketingnya sama sekali. Jadi aku tuh pengalamannya cuman sekedar di kantor pelayanan imigrasi, karena jadi dulu aku itu kerjanya di imigrasi ya teman-teman, tepatnya menjadi admin dan di loket penyerahan paspor sama cetak paspor. Jadi aku sama sekali nggak ada bakat dalam marketing. Jadi kalau misalnya buat nawarin produk itu terus terang aku nggak berbakat ya teman-teman. Tapi nggak berbakat bukan artinya aku nggak mau berusaha belajar. Tentunya aku mau belajar ya teman-teman, karena kan toh juga aku berkecimpung di dunia bisnis seperti ini yaitu warung sembako. Jadi terkadang juga kalau aku misalnya ada produk baru itu aku coba menawarkan ke pelanggan aku. Tapi sahabat aku juga itu kayak minta tolong ya teman-teman. Jadi karena aku orangnya nggak enakan, jadi nggak apa-apa aku coba aja dulu. Tapi belum sekarang ya teman-teman. Jadi aku belum memulai bisnis itu. Aku masih di tahap belajar dan salah satunya melalui webinar itu tadi. Dan aku juga udah bilang sama sahabat aku kalau untuk saat ini aku udah ada kegiatan lain di rumah. Jadi meskipun aku di rumah, aku juga tetap memiliki penghasilan. Jadi kalau misalnya aku harus meninggalkan warung demi bisnis tersebut yang menjadi agen Pegadaian tersebut, kayaknya aku nggak bisa ya teman-teman. Tapi kata sahabat aku, enggak, ini pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Bahkan kalau untuk misalnya ada rapat juga bisa melalui Zoom ya teman-teman. Jadi ya kalau aku selama tidak membuat aku meninggalkan pekerjaan utama aku, nggak ada masalah ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman ada nggak sih pengalamannya investasi emas di Pegadaian atau entah itu dalam bentuk arisan atau menabung? Tolong dong share pengalaman kalian di kolom komentar, karena terus terang aku itu nggak ada pengalaman sama sekali ya teman-teman. Jadi misalnya kalau aku mau beli emas atau perhiasan itu aku langsung beli ke toko emasnya ya teman-teman, nggak pernah kayak seperti ini. Oke, sekarang kita fokus lagi ya teman-teman di aktivitas aku pada video ini. Jadi siang ini tadi aku udah selesai webinarnya juga nggak terlalu lama ya teman-teman, nggak nyampe 1 jam. Dan aku juga nontonnya sambil jaga warung, karena ya seperti itu tadi, aku nggak bisa meninggalkan warung ini. Nggak mungkin kan aku dengerin webinarnya di dalam kamar terus warungnya aku tutup, itu kan pastinya sayang banget ya teman-teman, apalagi ini tuh siang. Dan ini aku lagi merapikan stok minuman dingin aku dalam kulkas, karena tadi pada saat webinar itu nggak tahu kenapa pas aku lagi sibuk justru pas lagi rame pembeli ya teman-teman. Dan pas webinarnya udah selesai, ini warung aku malah sepi. Jadi aku coba cari kegiatan aja sekalian buat video. Jadi di sini aku rapin aja isi kulkas, dan aku juga merefill ya teman-teman, karena tadi ada Pak Tukang yang beli Maison itu
15 sih kalau nggak salah sama Good Day. Jadi untuk Maison sama Good Day memang perputarannya cepat banget ya teman-teman. Makanya biasanya kalau aku pas kulaan di Indogrosir itu minimal aku ambil 5 karton karena kan memang dalam seminggu itu aku belanjanya 3 sampai 4 kali. Jadi aku memang nggak bisa juga ambil stok Maison itu banyak-banyak karena terbatas dari muatan mobil. Karena kan aku pakainya mobil pribadi ya teman-teman, bukan mobil yang khusus buat angkut-angkut barang kayak open cup gitu. Jadi memang untuk belanja pun aku terbatas ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini ada sedikit cuplikan video pada saat aku mau beli roti. Jadi mohon maaf untuk videonya ini dalam versi potret bukan landscape, tapi yang penting aku cuman mau kasih tahu teman-teman. Jadi dalam seminggu itu 3 sampai 4 kali aku pasti beli roti di sini ya teman-teman. Jadi roti aku itu selalu fresh dan lembut. Itu yang membuat roti aku itu banyak peminatnya teman-teman. Dan untuk Indogrosir itu ada di sebelah kanan ya teman-teman. Untungnya untuk langganan roti aku, toko roti aku itu masih tetanggaan sama Indogrosir, dan untuk jarak tempuh dari Indogrosir ke rumah aku itu bisa dibilang dekat ya teman-teman, karena nggak nyampe 15 menit itu udah nyampe. Jadi kalau ditanya rugi atau enggak kalau belanja di Indogrosir, menurut aku enggak ya teman-teman, karena jaraknya dekat. Beda cerita kalau jarak dari rumah kalian itu jauh di Indogrosir, itu lebih baik kalian belanjanya di agen langganan kalian aja. Dan ini malam harinya seperti biasa rame sama anak-anak ya teman-teman. Jadi ini pas selesai Isya, anak-anak juga udah selesai ngaji. Mereka itu minta main karambol ya teman-teman. Jadi untuk permainan karambol ini juga menjadi salah satu alasan anak-anak itu rame juga ya teman-teman di warung aku. Sebenarnya untuk mainan itu musiman ya teman-teman. Jadi kalau untuk karambol ini selama 2023 baru 2 hari ini sering banget dicari sama anak-anak ya teman-teman. Jadi kalau untuk karambol itu punya aku ya teman-teman. Sengaja aku sediain memang buat orang-orang atau anak-anak yang mau main seru-seruan gitu di depan warung aku, supaya warung aku itu kelihatannya rame. Dan ini juga ada pesanan mie instan. Jadi ada bapak-bapak di masjid yang lagi cerita-cerita, mungkin mereka kelaparan. Jadi emang seperti itu ya teman-teman, seringnya mereka itu pesan mie instan, kopi, roti, donat di warung aku. Karena ya namanya bapak-bapak, kadang itu kalau selesai sholat itu nggak langsung pulang dulu ke rumah. Kadang mereka itu cerita bahas soal masjid juga. Soalnya kan masjid aku juga saat ini lagi tahap renovasi. Dan memang untuk pengeluaran masjid itu biasanya aku catat ya teman-teman kayak gini. Jadi ada satu bapak-bapak, kebetulan beliau itu dosen yang selalu apa ya, kayak menanggung biaya dari masjid ya teman-teman, mulai dari pengambilan tukang masjid, atau pada saat kalau ada bapak-bapak yang lagi ngumpul itu beliau itu suka mentraktir ya teman-teman, tapi beliau itu bayarnya sebulan sekali. Tapi nggak apa-apa, insya Allah itu beliau amanah ya teman-teman. Oke, sekarang kita liatin lagi anak-anak yang lagi main karambol, dan gak tahu kenapa mereka tuh lebih senengnya main di lantai seperti itu. Padahal kan aku punya balai-balai yang cukup luas yang bisa dipakai buat main karambol rame-rame di atas. Tapi karena mereka mungkin banyak ya teman-teman, jadi lebih milih mainnya tuh di bawah aja. Oh ya, untuk permainan karambol ini aku gratisin ya teman-teman, gak ada biaya sewa sama sekali, karena kan juga mereka masih anak-anak. Tapi sekalipun yang main orang dewasa juga aku gak dipungut biaya ya teman-teman. Tapi sejauh ini untuk karambol gak pernah sih ada bapak-bapak yang main karambol di warung aku, lebih seringnya anak-anak ini. Dan aku juga lebih suka kalau anak-anak bermain seperti ini daripada mesti main gadget atau HP atau nonton TV. Main PlayStation itu kayaknya kasihan aja sih kalau anak-anak menghabiskan waktunya di depan layar. Dan kalau bermain seperti ini kan sosialisasinya juga bagus ya teman-teman.
Oh ya, buat teman-teman yang masih setia nonton video aku di menit ke-10 ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Jadi tanpa kalian, channel aku ini nggak mungkin bisa berkembang seperti ini ya teman-teman. Pokoknya aku terima kasih banyak. Semoga kita bisa saling kompak terus untuk nonton durasi full supaya apa yang menjadi cita-cita kita bersama bisa segera terwujud. Amin. Sebenarnya kalau kita bisa saling kompak dan gak gengsian itu pasti bisa ya teman-teman. Karena kan kalian bisa tahu penduduk di Indonesia ini banyak ya teman-teman. Dan yang memiliki channel dari Indonesia juga banyak. Jadi kalau misalnya kalian gak gengsian untuk saling subscribe duluan, itu pastinya akan mudah ya teman-teman dalam mencapai 1000 subscriber. Tapi itu pilihan dari teman-teman, terserah kalian aja. Tapi kalau aku pribadi, yang penting kalian bisa saling kunjung sesama pemula, itu pastinya akan selalu ada support positif ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video aku dari awal sampai selesai. Dan bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, boleh dong share link video aku di tab komunitas kalian. Mohon maaf ya kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.